negara ini tumbuh positif ya. Jadi itu adalah tagline kita yang Anda bisa lihat nanti dalam penjelasan yang akan kami sampaikan. Di dalam roll film itu terlihat seperti ular ya, tahun 2025 itu tahun ular katanya. Jadi ini defisitnya meningkat di semester 1 proyeksinya, tapi kemudian kita bisa jaga di akhir tahun dengan defisit 2,29. Kami akan sampaikan 7 poin yang menjadi semacam summary, jadi teman-teman media bisa mengambil intisari dari apa yang terjadi di dalam pendapatan negara kita. Yang kita lihat adalah adanya moderasi harga komoditi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri dan juga gejolak ekonomi global. Ini dua faktor besar yang berpengaruh kepada kinerja dari pendapatan negara kita. Pertama, bahwa kinerja dari pendapatan negara kita itu tumbuh 2,1% ya dibandingkan tahun 2025, nilainya 2.842,5 atau 101,4% dari target APBN. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi perpajakan pencapaiannya sampai dengan tanggal 31 Desember adalah 2.232,7 triliun, tumbuh 3,6% year on year, terutama ditopang oleh kondisi perekonomian makro kita dan juga upaya-upaya administrasi perpajakan. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat masuk lagi ke dalam penerimaan pajak yang sifatnya transaksional, apakah itu PPh 21, PPh final dan PPN dalam negeri, PPh dalam negeri, itu tumbuhnya double digit ya, itu karena ada beberapa aktivitas di dalam pembayaran gaji, THR dan aktivitas ekonomi retail yang juga membaik. Nah, namun demikian nomor 4, kalau kita lihat PPh badan memang masih terkontraksi yang cukup signifikan. Ini karena turunnya profitabilitas dari sektor pertambangan, khususnya batu bara dan nikel, dan juga kelapa sawit yang terdampak dari adanya volatilitas di dalam harga komoditi. Yang kelima adalah kalau kita lihat bea dan cukai itu 300 triliun, ini tumbuhnya 4,9 karena aktivitas ekspor dan impor. Namun juga ada tekanan dari sisi turunnya tarif efektif yang masuk karena FTA dan juga karena sisi positifnya ada relaksasi dari ekspor mineral dan juga peningkatan harga CPO. Ya, di semester 2 kita lihat bahwa dampak dari kenaikan CPO pada pihak luar cukup signifikan. Kinerja cukai tumbuh 2% ya, karena ada beberapa policy di beberapa jenis rokok maupun di beberapa layer yang terjadi down trading. Kemudian untuk PNBP secara perbandingan target itu cukup tinggi, 117% di atas target, meskipun sekali lagi lebih rendah daripada tahun yang lalu. Itu karena perbaikan dari kinerja BUMN dari sisi laba, inovasi layanan maupun PLU. Nah, untuk kinerja pendapatan 2024 ini kita harapkan akan menjadi suatu baseline yang akan kita upayakan akan peningkatan di tahun 2025. Berikutnya, saudara sekalian, para media, ini adalah gambaran kondisi yang terjadi di sisi komoditi kita. Pada umumnya merah, zona merah, harga nikel turun, harga gas alam turun, harga batu bara juga turun, harga minyak mentah turun, harga CPO menaik ya, meningkat year on year. Meskipun kalau kita lihat kuartal demi kuartal berbeda ya, khususnya kuartal 1, 2, dan 3 yang masih kontraktif, kemudian kuartal keempat yang menunjukkan sisi positif. Nah, kalau kita lihat dampaknya tentu kita bisa melihat Q1, Q2, Q3 kontraktif sisi perpajakan dan mulai positif di kuartal keempat
tahun 2024. Ini sejalan dengan moderasi dari atau perjalanan dari harga komoditi yang tadi saya sebutkan di atas. Nah, untuk PNBP pada umumnya masih kontraksi karena kalau kita lihat si sektor pertambangan itu harganya masih tertekan. Jadi ini menunjukkan bagaimana hubungan antara harga komoditi dan perekonomian global dengan pajak maupun PNBP secara kuartalan. Lanjut. Berikutnya kita akan lihat lagi satu persatu penerimaan berikutnya, penerimaan pajak dan nanti penerimaan PNBP ini secara tahunan. Kalau kita lihat secara garis besar menunjukkan bahwa kuartal 1 itu masih lebih rendah daripada tahun 2023. Kuartal kedua juga demikian, kemudian terjadi turnaround di dalam kuartal ketiga 2024 dibandingkan 2023. Memang 2023 secara nominal mulai menurun dan 2024 menaik sejalan dengan perkembangan dari ekonomi global maupun moderasi harga khususnya untuk pertambangan dan CPO. Saya